Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin membuat video pembelajaran bahasa Indonesia mengenai seluk-beluk kata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayata Nurdiastuti. Saya Devi Fitria. Saya Silvina Gadis Tujuwita. Berikut video pelajaran berikut. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian kata. Pengertian kata dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan huruf atau bunyi yang mempunyai makna. Jika kumpulan huruf atau bunyi tersebut tidak mempunyai makna, maka bukan dinamakan kata. Sebuah kata diakhiri oleh spasi. Contoh kata adalah makan, tidur, dan berlari. Kata-kata tersebut mempunyai makna yang jelas dan berbeda dengan kata majemuk yang terdiri dari dua kata atau lebih kata tunggal, namun secara teoretis masuk ke ranah frasa. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam kata berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada kata dasar, kata yang belum mengalami perubahan bentuk. Contohnya rumah, makan, dan cantik. Yang kedua itu ada kata berimbuhan, kata yang mengalami perubahan bentuk dengan penambahan imbuhan. Contohnya rumah menjadi rumah-rumah, makan menjadi memakan, dan cantik menjadi kecantikan. Kata ulang mengalami pengulangan utuh atau sebagian. Contohnya rumah menjadi rumah-rumah. Yang terakhir itu ada kata majemuk, gabungan dua kata atau lebih yang membentuk kata baru dengan makna baru. Contohnya rumah makan, tulisan tangan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya macam-macam kata berdasarkan fungsi dan maknanya. Yang pertama itu ada nomina atau kata benda. Kata yang mengacu pada entitas, misalnya manusia, atau konsep, misalnya akal. Contohnya manusia dan akal. Yang kedua itu ada verba atau kata kerja. Kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Contohnya berjalan dan berbicara. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Kata yang menerangkan nomina atau menjadi atribut nomina. Contohnya besar, enak, dan cantik. Yang keempat ada pronomina atau kata ganti. Kata yang berfungsi sebagai pengganti nomina. Contohnya itu saya, aku, dan apa. Nah, adapun yang terakhir yaitu numeralia atau kata bilangan. Kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya nomina. Contohnya 5 dan beberapa. Selanjutnya ada macam-macam kata berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan maknanya. Yang pertama itu ada kata hubung. Kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata dalam kalimat. Contohnya seperti dan, tapi, namun. Yang kedua itu ada kata serapan. Kata yang berasal dari bahasa asing yang telah digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya televisi, komputer, dan internet. Nah, yang keempat itu ada kata majemuk. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk kata baru dengan makna baru. Contohnya rumah makan, tulisan tangan, dan buku referensi. Fungsi kata sebagai subjek. Ciri-ciri kata yang berfungsi sebagai subjek adalah jawaban dari siapa yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Bagian dari kalimat yang dijelaskan oleh predikat. Bagian yang diikuti oleh salah satu kata kerja sambung dan diikuti dengan partikelnya. Yang kedua ada fungsi kata sebagai predikat. Fungsi kata ini akan memberikan keterangan tentang apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga ada fungsi kata sebagai objek. Keberadaan objek ini adalah sebagai pemberi keterangan dari predikat. Yang terakhir ada fungsi kata sebagai keterangan. Keberadaan dari keterangan ini tidak selalu dianggap penting, tetapi mampu memberikan penjelasan secara lebih lengkap. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir kita yaitu mengenai proses pembuatan kata. Yang pertama itu ada afiksasi, adalah proses pembuatan kata dengan memberikan imbuhan. Kata dasar yang mengalami proses imbuhan dapat berubah maknanya. Kata yang sebelumnya tergolong adjektiva dapat pula berubah menjadi verba. Contohnya, kata cantik yang tadinya berupa adjektif diawali me dan sisipan per menjadi mempercantik menjadi verba. Yang kedua ada reduplikasi, adalah proses pengulangan kata. Pengulangan tersebut bisa sebagian, menyeluruh, atau menghadirkan lawan maknanya. Yang ketiga ada morfemisasi, yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan kata baru sehingga membentuk makna yang berbeda. Proses
Morfemisasi sering disebut juga sebagai proses pemajemukan. Hal itu karena mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk majemuk. Contohnya itu seperti pekerja keras, banting tulang, dan kambing hitam. Nah, yang terakhir itu ada akronimisasi, yaitu proses pembentukan kata dengan memendekkan beberapa kata menjadi satu kesatuan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.